Assalamualaikum adik-adik, selamat ketemu kembali dengan kakak di sini dari Micha Official. Kita akan belajar tentang perbandingan ya. Ini untuk materi kelas 7 ya. Apa sih perbandingan? Yaitu membandingkan besaran suatu benda dengan besaran lainnya. Biasanya kalau cara menyatakan perbandingan itu bisa dengan caranya macam-macam ya. Itu untuk cara menyatakan suatu perbandingan. Biasanya yang adik-adik pelajari cara menyatakannya ada yang dengan cara menyatakan perbandingan itu bisa dengan bentuk pecahan ya. Ada yang dengan cara bentuk pecahan biasanya itu dalam bentuk upper B ya, dalam bentuk upper B. Nah, terus ada juga yang dalam bentuk titik 2. Ada yang dalam bentuk titik 2, berarti A berbanding B. Ada yang seperti itu ya. Kemudian ada juga yang dengan keterangan dari ya. Biasanya ada yang menggunakan dengan keterangan dari. Dengan keterangan kata dari. Misalnya A dari B gitu ya. Misalnya A dari B. Nah, itu untuk cara menyatakan perbandingan. Nah, sebenarnya yang namanya perbandingan itu ada berapa macam? Kita lihat. Perbandingan itu ada dua ya, ada perbandingan senilai dan ada perbandingan yang berbalik nilai. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke perbandingan yang senilai. Kalau senilai dan berbalik nilai itu seperti apa? Kita lihat ya. Oke. Perbandingan senilai itu adalah pernyataan yang menyatakan dua variabel di mana nilai suatu variabel bertambah, maka nilai variabel lainnya juga akan bertambah. Atau sebaliknya, kalau satu variabel nilainya berkurang, satu variabel lagi juga nilainya akan berkurang, ya. Nah, itu perbandingan senilai. Biasanya kalau perbandingan senilai itu misalnya A bentuknya seperti ini ya, yang C dengan D, maka cara pengerjaannya itu harus dikalikan secara silang. Itu kalau senilai. Senilai itu berarti harus kali silang. Maksudnya jadi kalau A dikalikan dengan D itu hasilnya harus sama dengan B dikalikan dengan C. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya suatu nilai perbandingan, kalau misalnya, jadi ini ada dua kemungkinan juga. Misalnya A dengan B, C dengan D. Bila ternyata nilai dari A ke C semakin bertambah, maka B ke D juga akan semakin bertambah. Itu yang dimaksud variabel 1 bertambah, maka variabel berikutnya juga akan bertambah. Atau bisa juga A ke B, C ke D, bila salah satu variabelnya berkurang, ya, misalnya ininya juga sama begini. Nah, ini yang tanda panah itu menunjukkan bilangan yang lebih besarnya. Ini tanda panah menunjukkan bilangan yang lebih besar. Jadi ini asalnya besar jadi mengecil, ini yang kecil jadi membesar. Ini yang disebut dengan perbandingan senilai dan itu harus dikalikan secara silang. Ya, itu perbandingan senilai. Kita lihat contoh soalnya, biasanya bisa dilihat di sebuah sepeda motor. Ini kita lihat ke contoh soalnya. Sebuah sepeda motor memerlukan 2 liter bensin untuk jarak tempuh 86 km. Jika jarak tempuh 172 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Kita lihat dulu ini senilai atau berbalik nilai. Caranya 2 liter bensin itu untuk menempuh jarak 86 km. Ya, kita membutuhkan bensin berapa kalau akan menempuh 172 km? 86 sama 172 semakin besar ya nilainya. Nah, kira-kira ini pasti lebih besar kan dari 2 liter, maka tanda panahnya ke bawah juga. Kalau tanda panahnya sama-sama seperti ini sudah jelas perbandingan
nilai. Maka caranya gimana? Yang tadi ya harus kali silang. Maka 2 dikalikan 172 sama dengan 86 dikali X. Ini X-nya yang ditanya ya. Maka gimana nih caranya? Berarti X-nya sendiri adalah 2 kali 172 dibagi dengan 86. 172 bagi 862, maka dapat X-nya 4. Maka berapa yang diperlukan? Jawabannya adalah 4 liter. Ya. Itu kalau dikerjakan dengan cara silang seperti ini, ya. Jadi senilai silang. Maksudnya silang seperti ini. Ada juga dengan cara pengerjaan lain, mungkin ya. Kalian bisa juga kerjakan seperti ini. 2 per X itu sama dengan 86 per 72. Ini juga sama, ini dengan cara pecahan berarti tetap harus dikalikan secara silang ya. Nah ini 86 sama 772 kan bisa disederhanakan jadi berapa ini? Ini 172 berarti 1 per 2 ya. Maka X kali 1X 2 kali 2 4. Nah bisa juga dengan cara seperti ini, hasilnya sama ya. Nah itu kalau untuk contoh dari soal perbandingan senilai. Contoh yang kedua misalnya begini. Ayah membeli buku 20 buah seharga 64.000. Bila ayah akan membeli 50 buku, berapa uang yang harus ayah keluarkan? Berarti 20 buku itu kan harganya 64.000 ya. Nah, sekarang kalau mau membeli 50 buku, berapa nih yang harus dikeluarkan? Gitu kan ya. Pertanyaannya ini 20-50 semakin membesar ke 50, pasti ini lebih besar dari 64.000 ya, maka tanda panahnya ke bawah juga. Jadi sama-sama variabelnya membesar, berarti ini adalah perbandingan senilai. Kalau senilai berarti kali silang ya. Oke, senilai. Ingat senilai itu kalikan secara silang. Oke, ya. Gimana kalikan silangnya? Jadi 20 dikali X itu sama dengan 50 dikali 64.000 ya. Jadi X-nya 50 kali 64.000 dibagi dengan 20. Coret ya, 0 dengan 0-nya, 64 bagi 2 coret 32. 32 kali 5 berarti 160.000. Itu yang harus dikeluarkan. Kalau cara yang tadi bisa juga ya, 20 per 50 sama dengan 64.000 per X. Ini juga bisa coret-coret sama kali silang, berarti 2X sama dengan 64.000 dikali dengan 5. Ya, kita bagi 2, di sini tinggal X, di sini 32.000 dikali 5, jadi jawabannya sama ya, 160.000 ya. Oke, sekian dari kakak untuk perbandingan senilai kali ini. Nanti untuk video berikutnya kita akan belajar kembali tentang perbandingan senilai untuk market dan skala ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum.